أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah negeri dengan gedung-gedung tinggi, teknologi yang maju, kendaraan yang tak pernah berhenti, dan manusia yang merasa mampu mengendalikan hampir segala sesuatu. Namun, ketika panas datang dengan kekuatan yang tidak biasa, manusia kembali menyadari satu hal sederhana dalam kehidupan yang berada di luar kendali mereka. Ketika suhu meningkat hingga membuat aktivitas sehari-hari menjadi berat, orang-orang mulai mencari tempat teduh, air minum, ruangan berpendingin, dan tempat untuk beristirahat. Jalan-jalan yang biasanya ramai terasa berbeda. Alam seolah sedang mengingatkan manusia bahwa tubuh yang kuat sekalipun memiliki batas. Namun di tengah keadaan seperti itu, muncul sebuah pemandangan yang menarik perhatian. Sebagian masyarakat Muslim berkumpul bukan hanya untuk berlindung dari panas, tetapi juga untuk mengangkat tangan dan memohon kepada Allah. Mereka melaksanakan salat istisqa, sebuah salat yang dilakukan sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar diberikan hujan dan rahmat. Dan dari sinilah kisah ini menjadi jauh lebih dalam, karena yang terlihat bukan hanya tentang panas, bukan hanya tentang hujan, dan bukan hanya tentang sebuah ritual keagamaan. Ini adalah kisah tentang manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Gelombang panas ekstrem dapat mengubah kehidupan manusia dalam waktu yang singkat. Sesuatu yang biasanya dianggap biasa, seperti berjalan keluar rumah, bekerja di bawah matahari, atau melakukan perjalanan, tiba-tiba menjadi aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan. Panas yang berlebihan bukan hanya membuat tubuh merasa tidak nyaman, tetapi juga dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan, terutama bagi orang lanjut usia, anak-anak, pekerja luar ruangan, dan mereka yang tidak memiliki akses memadai terhadap tempat sejuk. Di tengah kondisi seperti ini, manusia biasanya mulai mencari solusi. Pendingin ruangan dinyalakan, persediaan air ditambah, aktivitas di luar ruangan dikurangi, dan berbagai lembaga berusaha memberikan peringatan kepada masyarakat. Semua itu penting, karena Islam sendiri tidak mengajarkan manusia untuk mengabaikan sebab-sebab duniawi. Berusaha menjaga keselamatan adalah bagian dari tanggung jawab manusia. Tetapi ada satu sisi kehidupan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan teknologi. Ada saat ketika manusia membutuhkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar alat pendingin dan persediaan air. Bukan berarti teknologi tidak berguna, tetapi manusia membutuhkan kesadaran bahwa sehebat apapun dirinya, tetap ada batas yang tidak mampu ia lewati. Dan mungkin justru disitulah manusia menemukan kembali kerendahan hatinya. Ketika langit tidak menurunkan hujan seperti yang diharapkan, ketika panas terasa semakin berat, manusia akhirnya menengadahkan wajahnya ke atas. Bukan karena manusia berhenti berusaha, tetapi karena manusia menyadari bahwa setelah seluruh usaha dilakukan, masih ada tempat untuk berharap kepada Sang Pencipta. Di sejumlah komunitas Muslim, masjid bukan sekadar tempat untuk melaksanakan sholat. Masjid juga menjadi tempat berkumpul, tempat belajar, tempat berbagi makanan, tempat membantu orang yang membutuhkan, dan pada keadaan tertentu menjadi tempat berlindung dari kondisi lingkungan yang berat ketika suhu meningkat. Dan sebagian masyarakat membutuhkan tempat yang lebih nyaman. Pintu masjid dapat menjadi simbol yang sederhana tetapi kuat. Seseorang mungkin datang bukan karena ingin mendengarkan ceramah. Mungkin ia hanya membutuhkan air. Mungkin ia membutuhkan tempat duduk. Mungkin ia hanya ingin beristirahat sejenak dari panas yang menyengat. Namun ketika seseorang masuk dan disambut dengan keramahan, sesuatu yang sederhana dapat berubah menjadi pengalaman yang membekas. Ia mungkin melihat orang-orang yang sebelumnya tidak dikenalnya saling berbagi air. Ia melihat makanan diberikan tanpa terlebih dahulu ditanyakan apa agama atau latar belakang orang yang menerimanya. Disitulah nilai Islam terkadang berbicara tanpa membutuhkan banyak kata. Bukan melalui perdebatan, bukan melalui tekanan, dan bukan melalui usaha memaksa seseorang menerima sebuah keyakinan, tetapi melalui akhlak yang dapat dilihat secara langsung. Sebab terkadang manusia lebih mudah memahami sebuah nilai ketika ia melihatnya dilakukan daripada ketika ia hanya mendengarnya dijelaskan
salat istisqa memiliki makna yang sangat dalam. Ia merupakan bentuk permohonan kepada Allah agar diberikan hujan dan rahmat. Ketika manusia menghadapi kekeringan atau kondisi yang membutuhkan turunnya hujan, dalam suasana seperti itu, manusia datang bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Bayangkan pemandangan ketika banyak orang berdiri bersama di sebuah tempat terbuka. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin dalam barisan salat. Tidak ada jabatan yang membuat seseorang lebih tinggi di hadapan Allah. Mereka berdiri sebagai manusia yang sama-sama membutuhkan pertolongan dari Tuhannya. Pemandangan seperti ini mengingatkan kita bahwa manusia seringkali baru benar-benar menyadari kelemahannya ketika sesuatu yang dianggap sederhana ternyata tidak dapat ia ciptakan sendiri. Air yang selama ini kita buka dari keran seolah merupakan sesuatu yang biasa. Hujan yang turun dari langit kadang hanya dianggap sebagai bagian dari cuaca. Padahal, jika direnungkan, kehidupan manusia sangat bergantung pada sesuatu yang tidak mampu ia produksi sendiri secara sempurna. Air, udara, tanah, matahari, dan keseimbangan alam adalah nikmat yang begitu besar sehingga seringkali baru terasa nilainya ketika mulai berkurang. Maka, doa dalam keadaan seperti ini bukan sekadar meminta hujan. Ia juga menjadi pengingat agar manusia kembali bersyukur. Ada satu hal yang membuat kisah seperti ini menjadi lebih menarik. Ketika sebuah masjid membuka pintunya bagi orang yang membutuhkan pertolongan, yang datang tidak selalu hanya mereka yang beragama Islam. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam, siapapun bisa berada dalam kondisi membutuhkan bantuan. Seseorang yang kehausan tidak selalu membutuhkan pertanyaan tentang agamanya. Orang yang kepanasan tidak selalu membutuhkan pemeriksaan tentang latar belakang keluarganya. Ketika seseorang membutuhkan tempat untuk duduk dan mendapatkan air minum, yang paling penting adalah memastikan bahwa ia mendapatkan pertolongan. Inilah salah satu bentuk kemanusiaan yang dapat dipahami oleh siapa saja. Islam mengajarkan kepedulian kepada sesama manusia, dan ketika ajaran itu diwujudkan dalam tindakan nyata, orang lain dapat melihatnya secara langsung. Mereka tidak perlu membaca buku terlebih dahulu untuk memahami bahwa ada sebuah komunitas yang berusaha memberikan manfaat. Mungkin seseorang datang hanya untuk berteduh, tetapi ia pulang membawa pengalaman. Ia mungkin tidak langsung berubah keyakinan, dan memang bukan itu tujuan utama sebuah kebaikan. Namun, pengalaman diperlakukan dengan baik dapat meninggalkan kesan yang jauh lebih panjang daripada sebuah perdebatan yang berlangsung. Ada kesalahpahaman yang terkadang muncul ketika manusia berbicara tentang doa, seolah-olah ketika seseorang berdoa berarti ia tidak melakukan apa-apa. Padahal dalam Islam, doa dan usaha bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Ketika menghadapi panas ekstrem, manusia tetap harus mencari tempat yang aman, menjaga tubuh tetap terhidrasi, mengikuti peringatan keselamatan, dan membantu orang yang rentan. Semua itu adalah bagian dari ikhtiar. Setelah melakukan usaha, manusia menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Begitu pula dalam kehidupan. Kita bekerja, tetapi hasil tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Kita merencanakan masa depan, tetapi tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kita menjaga kesehatan, tetapi tetap tidak mampu menentukan seluruh perjalanan hidup. Maka doa mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Berusaha tanpa merasa menjadi penguasa atas hasil, dan berdoa tanpa meninggalkan usaha. Manusia bekerja dengan seluruh kemampuannya, kemudian menyadari bahwa pada akhirnya ada kehendak Allah yang berada di atas semua perhitungan manusia. Mungkin kita terlalu cepat melihat bencana atau cuaca ekstrem hanya sebagai persoalan angka. Berapa derajat suhunya? Berapa banyak wilayah yang terkena? Berapa lama berlangsung? Semua informasi itu penting. Tetapi ada pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang keadaan tersebut ajarkan kepada manusia? Panas mengajarkan tentang keterbatasan. Kekeringan mengajarkan tentang kebutuhan. Haus mengajarkan tentang nikmat. Dan ketidakberdayaan mengajarkan tentang kerendahan hati. Sesuatu yang secara fisik terasa menyakitkan, terkadang menjadi cermin yang memperlihatkan sisi kehidupan yang selama ini tidak kita perhatikan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum kita miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita mengejar rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih mahal,
penghasilan yang lebih tinggi, dan kehidupan yang lebih nyaman. Tetapi ketika tubuh hanya membutuhkan air dan tempat teduh, semua kemewahan itu tiba-tiba terasa tidak sepenting yang kita bayangkan. Karena itu, ketika melihat manusia berdoa, meminta hujan, jangan hanya melihat tangan yang menengadah ke langit, lihatlah pesan yang lebih dalam. Ada manusia yang sedang mengakui bahwa dirinya membutuhkan. Ada manusia yang sedang belajar bersyukur. Dan ada manusia yang sedang mengingat bahwa kehidupan ini tidak sepenuhnya berada di dalam genggamannya. Bagi seseorang yang sedang berada di tengah panas dan kekeringan, hujan bukan hanya perubahan cuaca. Hujan dapat menjadi simbol harapan. Suara tetesannya dapat terasa seperti jawaban setelah penantian yang panjang. Tanah yang kering kembali mendapatkan kelembapan. Tanaman mendapatkan air, dan manusia kembali merasakan kesejukan. Namun bahkan ketika hujan belum turun, doa tetap memiliki makna. Sebab doa bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita minta pada waktu yang kita inginkan. Doa juga tentang hubungan manusia dengan Allah, tentang bagaimana manusia tetap berharap ketika keadaan belum berubah. Kita sering ingin semuanya terjadi dengan cepat. Ketika berdoa, kita ingin jawaban datang segera. Ketika berusaha, kita ingin hasil segera terlihat. Ketika mengalami kesulitan, kita ingin masalah segera berakhir. Tetapi kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan jadwal yang kita buat. Dan mungkin disitulah kesabaran diuji. Bukan hanya ketika hujan turun, tetapi juga ketika langit masih terlihat cerah. Bukan hanya ketika masalah selesai, tetapi ketika kita masih harus melewati proses. Karena orang yang benar-benar memahami doa bukan hanya orang yang mampu bersyukur ketika permintaannya dikabulkan, tetapi juga orang yang tetap percaya ketika jawaban belum terlihat. Saudaraku, kisah tentang panas ekstrem, manusia yang mencari tempat berteduh, masjid yang membuka pintu, dan umat yang menengadahkan tangan untuk memohon hujan seharusnya tidak berhenti sebagai sebuah cerita yang kita dengarkan lalu kita lupakan. Ada pesan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kapan sebuah nikmat akan berubah menjadi ujian. Air yang hari ini mengalir mungkin suatu hari terasa sangat berharga. Kesehatan yang hari ini kita anggap biasa mungkin suatu hari menjadi sesuatu yang sangat kita rindukan. Orang-orang yang hari ini berada di sekitar kita mungkin suatu hari hanya tinggal kenangan. Karena itu, sebelum kehilangan datang, belajarlah menghargai. Sebelum kesulitan datang, belajarlah bersyukur. Sebelum kita membutuhkan pertolongan, biasakan diri untuk menolong. Dan ketika melihat orang lain sedang berada dalam kesulitan, jangan bertanya terlebih dahulu apa latar belakangnya. Tanyakan, apakah ia membutuhkan bantuan? Sebab kebaikan tidak akan menjadi kecil hanya karena dilakukan kepada orang yang berbeda dari kita. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa manusia, sahabat apapun teknologi dan kemampuannya, tetaplah makhluk yang membutuhkan Allah. Semoga kita menjadi manusia yang tidak hanya pandai meminta ketika membutuhkan, tetapi juga pandai bersyukur ketika mendapatkan. Tidak hanya pandai berdoa ketika kesulitan datang, tetapi juga pandai berbagi ketika kehidupan sedang lapang. Dan semoga setiap pintu yang kita buka untuk membantu orang lain menjadi jalan datangnya kebaikan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Jika menurut Anda pesan ini memiliki makna, jangan biarkan ia berhenti hanya di telinga Anda. Bagikan kepada orang lain, agar semakin banyak hati yang kembali mengingat pentingnya bersyukur, peduli, dan saling membantu. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.